apakah semua ahli yang dihadirkan itu dianggap tidak layak semua. Kita serahkan saja penilaiannya ke masyarakat Indonesia yang juga melihat tayangan secara langsung. Mengenai bukti-bukti novum yang kata jaksa sudah pernah dihadirkan dalam berkas sebelumnya, silahkan dibuktikan jaksa punya apa. Kan yang sidang saya, Mas, yang sidang di 2016 itu saya yang tahu apakah ada foto-foto itu ada atau tidaknya di berkas kata kan yang tahu saya. Kalaupun misalnya jaksa berpendapat bahwa foto-foto itu pernah dihadirkan dalam sidang sebelumnya, luar biasa sekali vonisnya tetap pembunuhan dengan luka tusuk di dada dan perut, karena foto itu tidak pernah ada luka tusuk. Luar biasa sekali kalau ada pemerkosaan, karena foto yang disampaikan dalam novum itu bersihnya bagian kaki Vina sampai ke arah perut, sampai ke arah atas dada. Itu luar biasa sekali. Kalau sudah ada foto itu di 2016, keputusannya masih ada pembunuhan dan pemerkosaan, berarti dari dulu memang jaksa dan vonis itu sudah salah karena tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Mas Wilta, untuk jelasnya lihat ada berkas saya, Mas, pusing saya ngomongin dengan Mas Wilta. Gitu. Walaupun itu kan hanya dua kan karena pendapat jaksa. Kalau kami sih yakin sekali lah dengan 10 novum yang diberikan, kemudian juga dengan ahli-ahli yang didatangkan, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan, terutama saksi Mega dan Widi yang ternyata Vina saat tanggal 27 Agustus 2016 itu berangkat dari rumah Vina dan Widi dan mempergunakan pakaiannya Widi. Ini yang di atas, foto di atas ini adalah Widi, yang di bawah ini adalah Vina di rumah sakit. Jadi ini terkonfirmasi, ini kan motifnya sama. Ini Widi, kenapa dia ini? Awalnya kan baju ini tidak diberikan ketika dipinjam, tetapi karena dari pacarnya, tetapi Vina memaksa, pada akhirnya diberikan. Dan pada saat kejadian, ini foto Vina di rumah sakit, mohon maaf saya nggak bisa atasnya karena memang ada darah di hidung gitu. Ini motifnya sama. Betul. Ya, jadi terkonfirmasi bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016, Vina berangkat dari rumah Widi. Widi sempat menelpon pada pukul 10 lebih, 22.00 lebih, itu yang menginformasikan Vina ingin mengajak Widi, tetapi Widi menolak. Jadi saya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan, karena dalam putusan peristiwa itu pembunuhan dan pemerkosaan terjadi pada pukul 21.15 sampai pukul 22 lebih sedikit. Jadi itulah kekeliruan majelis yang disampaikan oleh Profesor Muzakir, Profesor Azmi Saputra, ahli Azmi Saputra. Saya ingin bicara dari perspektif hukum progresif ya, bahwasanya Ibtu Rudiani dahulunya sudah pernah dimintai keterangan baik di kepolisian maupun di Pengadilan Negeri Cirebon, yang artinya Ibtu Rudiani bukanlah novum baru yang bisa dijadikan sebagai alat bukti baru oleh pemohon PK ini. Kalaupun ada panggilan daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan perkara ini, kita otomatis harus tunduk dan patuh kepada pengadilan, ya, karena memang itu adalah perintah daripada pengadilan. Akan tetapi kalau memang itu tidak ada panggilan, kita tidak bisa menghadirkan Ibtu Rudiana, mengingat beliau ini bukanlah sebagai novum, karena dia sudah pernah dimintai keterangan. Nah, tadi Mbak Titin menyampaikan bahwasanya kita melihat fotonya ini dan lain. Saya meragukan foto-foto ini karena belum dilakukan pemeriksaan bukti digital forensik. Karena sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang laboratorium kriminalistik, pada pasal 7 itu dinyatakan, ya, pada pasal 1 ayat 7, setiap bukti digital, ini kan foto ini pasti kan hasil dari bukti digital, kamera dan lain-lain sebagainya. Setiap bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bunyi pasal itu harus terlebih dahulu diuji forensik. Apakah foto tersebut ada editing, ataukah dia foto itu mengubah metadatanya, atau dia mengubah keasliannya, sehingga itu baru dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Nah, dan di dalam kasus ini juga yang bersangkutan kan menyatakan rekayasa dan hal lainnya. Ini sudah menjadi notorious. Artinya masyarakat sudah mengetahui ini, bahwasannya kasus ini adalah pembunuhan, gitu loh. Pembunuhannya di mana? Sudah jelas daripada fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. Nah, kalau memang Mbak Titin berani itu mengatakan kecelakaan, saya tantang Mbak Titin untuk membuat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah pernyataan. Dan saya akan berikan 10 juta kepada yang bersangkutan apabila dia berani membuat surat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Pencabutan keterangan saudara Liga Akbar dan Dede Riswanto yang menurut penasihat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut
tidak ada kaitannya dengan perkara anak Sakatatal karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak Sakatatal dan fakta hukumnya saksi Dede Riswanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi.